Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Jumat 1 Mei 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Hari ini kita datang kepada Tuhan bukan sekedar memulai aktivitas, tetapi menata hati di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan kita baca, kita renungkan dari Yesaya 5 ayat 11 sampai ayat 17. Mari kita siapkan hati, membuka diri untuk ditegur, dibentuk dan dipimpin oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita satu dalam doa. Tuhan, saat ini kami siap untuk membaca. Bahkan kami rindu untuk menyelami kebenaran firman-Mu. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, tuntun kami untuk memahami setiap teguran dan peringatan dalam firman-Mu, agar kami hidup sebagai umat yang bertanggung jawab, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 5 ayat 11 sampai ayat 17. Sungguh celaka orang yang bangun pagi-pagi dan langsung mencari minuman keras, lalu duduk-duduk sampai malam hari, mabuk terbakar oleh anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur menyertai pesta-pesta mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandang dan karya tangannya tidak dipedulikan. Sebab itu umatku harus pergi ke pembuangan, karena mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu, dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lebar-lebar dan akan mengangakkan mulutnya tidak terhingga, sehingga ke dalamnya lenyaplah kesemarakan dan keramaian Yerusalem, keriuhan dan kegirangan di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang sombong akan direndahkan, tetapi Tuhan semesta alam memang maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha kudus menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Domba-domba akan makan rumput di sana seperti di padangnya sendiri. Anak-anak kambing akan mencari makan di reruntuhan rumah orang kaya. Amin. Tanggung jawab umat Tuhan, itulah tema kita saat ini. Saudara, pemanggilan Abraham dalam Kejadian 12 menjadi awal pemilihan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tujuan dari pemilihan bangsa ini sangat jelas, yakni menjadi alat pemilihan Tuhan bagi dunia ini. Namun tidak jarang bangsa Israel sebagai bangsa terpilih justru bertindak menambah rusaknya moralitas kehidupan. Hal inilah yang disoroti oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya dalam pembacaan hari ini. Bangsa Israel sebagai umat Tuhan yang seharusnya menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, justru memperlihatkan perilaku hidup yang sangat jauh dari kehendak Tuhan. Hari-harinya dimulai dengan kemabukan dan diakhiri dengan pesta pora yang sama sekali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka menciptakan kebahagiaan tanpa Tuhan. Kebahagiaan yang merintis jalan menuju dunia orang mati atau kebinasaan. Sungguh sesuatu yang mengerikan. Bukankah bangsa panutan ini sementara menikmati sukacita di jalan kebinasaan? Sebagaimana Israel dipanggil untuk melaksanakan kehendak Tuhan, demikian juga hanya dengan gereja. Gereja diharapkan menjadi panutan di dalam dunia yang terus dirongrong oleh keinginan-keinginan
yang sudah jelas membawa kepada kebinasaan. Apakah gereja dapat bertahan? Seharusnya gereja dapat bertahan, karena gereja adalah milik Kristus. Bukankah Kristus telah mengalahkan maut? Jika Kristus telah mengalahkan maut, maka dengan kuasa Kristus itu jualah gereja dapat terus bertahan dalam berbagai ajakan menuju jalan kebinasaan. Saudara yang diberkati Tuhan, selain bertahan, tugas gereja yang tidak kalah pentingnya adalah tidak membiarkan godaan kebinasaan memperluas wilayahnya di dunia ini. Gereja bertanggung jawab untuk membawa orang keluar dari kebinasaan. Amin. Kembali kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Bapa di sorga, kami menyadari bahwa seringkali kami lalai dalam tanggung jawab kami sebagai umat-Mu. Kami lebih mudah mengikuti keinginan dunia daripada hidup dalam kebenaran. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami menutup telinga terhadap teguran-Mu. Ampunilah kami Tuhan ketika kami hidup sembarangan dan ketika kami tidak menjadi terang di tengah dunia. Ya Tuhan, kami berdoa, bentuklah hidup kami menjadi umat yang bertanggung jawab, yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan kami selaku warga jemaat-Mu. Kami berdoa bagi setiap anggota keluarga. Dalam kuasa-Mu akan hidup dalam takut akan Tuhan dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Sehingga kehidupan rumah tangga tetap berjalan dalam kendali dan kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk keberadaan gereja-gereja-Mu di muka bumi, agar tetap setia memberitakan kebenaran, tidak kompromi dengan dosa, dan menjadi terang di tengah dunia. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Berbagai aktivitas akan kami lakukan dalam hari ini. Namun sebelum kami melaksanakan semua tugas kami, panggilan kami, pelayanan kami, baik di rumah maupun di luar rumah, maka kami berserah kepadamu. Tuhan menjaga kami, menjaga hati kami, pikiran kami, setiap perkataan kami, dan perbuatan-perbuatan kami, sehingga tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tetap menolong para pemimpin untuk berlaku adil dan benar, serta menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab moral dan rohani di tengah masyarakat. Ya Tuhan, kami angkat syukur kami kepadamu untuk semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, atas kesehatan, atas keberhasilan, atas usaha yang kami kelola, pekerjaan yang Tuhan berikan, bahkan juga dalam pertumbuhan perkembangan anak-anak kami. Kami berdoa bersyukur pemeliharaan Tuhan bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, bagi kami yang sakit, dikuatkanlah kami, agar kami tetap hidup di dalam berpengharapan kepadamu saja. Dan kami berdoa bagi yang sedang berada di dalam duka cita, Tuhan kuatkan, hiburkan, agar menjadi orang yang tetap teguh, sekalipun berada di dalam berbagai pergumulan hidup. Ya Bapa di sorga, tolong kami hari ini untuk hidup dalam tanggung jawab kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, pergilah ke tengah-tengah kehidupan. Mari jalani hari ini dengan kesadaran bahwa setiap pilihan kita mencerminkan siapa Tuhan kita. Selamat menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati.